Ricky, kata si Kalina. Saya 2 hari lalu, Ricky masih nginep di tempat saya. Saya bilang kayak gitu. Ini kenapa Mbak pulang dari Turki kayak gini? Tahu-tahu Ricky ada di situ. Sebentar ya, ini Ricky mau ngomong. Mereka udah tidur bareng. Ini siapa? Mama En. Baca. Karena itu sekarang Mama murka sama dia. Selama ini Mama diam. Mama tumpahin semua kekecewaan Mama sama dia. Mama udah pakai bahasa preman sekarang sama dia. Mama bilang uang kamu habis untuk beli berondong yang bisa memuaskan dahi kamu. Kemarin saya dikirim oleh Vicky bagaimana Ibu EN itu bercerita sedemikian rupa, bahkan hari ini akan preskon. Saya kira seorang ibu saja merasa menderita oleh perlakuan anaknya, apalagi suaminya. Kemarin Kalina sempat cerita katanya lo juga berhubungan dengan Miyabi atau Maria Ozawa. Tapi apapun ceritanya, apakah 2 hari, apakah 5 hari, tetap saja konteks ya hubungan antara Kalina dengan Ricky di mata agama yang saya pahami haram. Andai kata nih, ternyata yang berbohong Vicky nih, Bang. Apakah Bang Rasman akan membela Kalina? Gue itu kan bilang nggak mengambil angkat suara. Iya, tiba-tiba nih. Dia aja nih mau ngomong apa ke TV mana, ke channel mana, dia keliling aja roadshow nih. Gue nggak ngomong. Tapi begitu anak kita dikatain anak haram. Berarti lu setelah Angel Elga sebelum Kalina pernah menikah lagi? Ada kekosongan dari gua Angel Elga sebelum Kalina. Iya. Ya gua ada Nikah. menikah. Kita belum tahu nih siapa cewek. Iya dong. Gua nggak maksa, bisikin lah. Menurut lo, kalau emang Ricky dan Kalina ini sekarang punya hubungan pacaran, Ricky ini apakah cowok yang tepat buat Kalina? Kepada Ricky, ini sangat tidak baik Ricky. Ada 2 rumah tangga yang dalam satu waktu patut saya duga keras kamu rusak. Ini luar biasa efeknya. Karena itu saya berharap rubah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Setelah kemarin Kalina dengan Ricky yang lo bilang berondongnya ya, tapi di sini nggak bilang pacaran lo. Hah? Datang ke sini, Kesini. menjelaskan ke sini, ya, menjelaskan tentang tuduhan-tuduhan lo ke dia yang dianggap tidak benar. Dia menurut dia itu fitnah. Kacau lo anak orang di fitnah, Fik. Kalau manusia Ya. mungkin bisa ada unsur kebohongan dan kejujuran. Mau tinggal persentase kebohongannya berapa persen, kejujurannya berapa persen. Tapi kalau udah data kayak pemesanan hotel, kan gue tahu namanya siapa, nama aslinya siapa, account-nya mana, mesen ke beberapa hotel, percakapannya ada. Kalau menurut gue sih itu data lah ya. Data, oke. Kan gue juga bilang sama dia, maling mana yang ngaku. Tapi sekarang pertanyaan kan yang maling Kalina apa lu nih? Kita nggak tahu ya kan, ya. Kan gue harus netral. Karena Vicky kemarin, Kalina ngomel ke gue karena dibilang gue temennya Vicky. Gue dibilang gak bakal netral. Gue pasti belain Vicky. Nah, apa Vicky? Sekarang gantian, gue ada lo-nya di sini, ada Bang Rasman juga lawyernya. Kita akan nanya. Lo menuduh Kalina dengan tuduhan perselingkuhan, perbuatan asusila, tidur bersama, ada video seks, dan juga dugaan pengeroyokan terhadap narasumber yang bernama Joko oleh orang yang diduga berondongnya, Ricky. Kemarin juga akhirnya masuk ke sini. Oke, tapi menurut Kalina, video seks tidak ada. Katanya kalau bisa ada yang membuktikan, mana sini? Kalau Vicky juga bilang ada, tunjukin dong. Terus kedua juga, dia bilang, satu-satu, video seks, ya. Ya kita kan negara hukum. Iya. Andai kata misalkan nih, kita kan nanti mungkin Mas Asman juga bicara ya dari sisi itu ya. Iya. Itu kan juga penyebaran bisa mengakibatkan pornografi undang-undangnya. Iya. Terus kedua, informasi itu kan kita dapat dari Mbak Lisa, ya kan? Mbak Lisa adalah seorang wanita yang juga punya hubungan spesial sama si cowok itu. sama Ricky, yang kemarin sempat disebutin juga. Katanya Ricky punya pacar namanya Lisa. Oke, Lisa ini Lisa ini nih, orang yang disakiti oleh Ricky nih. Oke, putusin berarti. Iya. Oke, terus? Teleponan lah mereka berdua. Mereka berdua siapa sama siapa? Ya si
karena udah rame, akhirnya dia jadi teleponan. Dia dengan dia apa? Dia siapa? Mbak Lisa. Lisa dengan Bella di gua. Oke, adek lo. Oke, Teleponan. ngadu nih Lisa. Teleponan lah dia sebentar ya. Jadi biar kita ini nih enak nih. Iya, gue senang dengan bukti. Karena kemarin Kalina juga membawa bukti ya. Mungkin di posisi yang lagi ditegur Tuhan juga sih gitu. Ini kalau Nih. itu beda, nggak ada sabar, nggak ada apa. Saya kan banyak ngurusin artis, Mbak. Saya itu ya Tulisan suaranya, ini, iya. saya ngurusin berbagai macam ini. Kenapa ngomong untuk cari nomor Kalina? Apa ngomong untuk cari nomor Kalina? Iya betul. Akhirnya saya telepon si Okan Kurengis, Mas. Okan. Aku ke rumah ya, penting. Udah ke rumah Okan, ngomong minta nomor Kalina dong, penting. Dikasih sama Kalina. Jadi saya tuh gimana ya, selama ini saya diam, saya nggak ada Kalina ngapain. Yang saya pantau ini Ricky-nya gitu loh. Tapi kalau susah dihubungin, HP-nya mati segala macem. Saya lihat di story-nya Denny Sumargo kok ada Kalina. Oh, udah pulang nih. Saya telepon Mbak jam 6 pagi, saya telepon Kalina. Mbak, saya WA dulu, maaf, Mbak ini siapanya Ricky ya? Mbak tahu gak sih Ricky udah punya pacar, bla 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 gitu loh. Ini Lisa pacarnya ya? Kalina nelfon balik jam 6 pagi, dia nanya kamu siapanya Ricky? Oh, saya pacarnya. Iya. Saya bilang, saya pacarnya. Mana bukti percakapan kamu sama dia? Oh ini, Lisa kirim semua screenshot. Kalau Ricky gak mau putus, bla bla bla, saya kirim. Kamu kapan terakhir ketemu Ricky? Kata si Kalina. Saya 2 hari lalu, Ricky masih nginep di tempat saya. Saya bilang kayak gitu. Ini kenapa Mbak pulang dari Turki kayak gini? Tahu-tahu Ricky ada di situ. Sebentar ya, ini Ricky mau ngomong. Mereka udah tidur bareng. Itu saya langsung kayak, ya ampun sebegininya ya gitu. Nah, semenjak dari situ, saya udah nggak ngambil pusing masalah Ricky segala macam. Udah lo ambil nih. Maksudnya mungkin Tuhan juga tunjukin, Lisa buka mata lu salah jalan. Suami lo udah baik, anak juga nggak ada masalah, di keluarga baik-baik. Akhirnya Lisa menjauh nggak dari Ricky. Nah, Oke, jadi di situ cukup ya. Ricky tuh sama Lisa dia Oke. Ya maksud Nah, gua oke, kalau oke. ini kan udah dianya ya. Gua jelaskan lagi. Berarti Nah. Lisa ini adalah yang kemarin sempat disebut-sebut juga sama Joko ya. Lisa ini adalah orang yang pernah pacaran sama Ricky. Diduga katanya Ricky meninggalkan Lisa gara-gara Kalina. Karena kemarin juga ada buktinya di sini ya. Ada bukti screenshotnya. Terus udah gitu juga sempat kemarin dari Joko keceplosan bahwa katanya itu berhubungan dengan suaminya Lisa. Artinya Lisa ini udah bersuami. Udah kan udah suaminya Mas Budi. Tapi dipacarin sama Ricky. Iya. Oke, kemarin juga udah terungkap di sini di podcast Gus Lurung Kalina. Nah, tapi tadi sempat dibilang sama barusan tadi Lisa setelah pulang dari Turki. Setelah dia pulang dari Turki kan kalau nggak salah baru 3 minggu 2 minggu lalu kan. Tadi udah bercerai sama lo dong. Ya kan gue udah bilang, gue tuh Iya. dari awal Iya. tidak memasalahkan tentang hubungannya mereka. Karena lo udah bercerai. Ya, terlebih kita ada masa idah ya, ada apapun ya itu Oke. nggak ada masalah, itu Iya. tinggal tergantung prerogatif orangnya. Iya. Tapi percakapan dan rangkaian mereka itu memang dari Desember, dan di saat Desember itu gue masih bersama-sama sama dia. Masih nggak ada masalah. Lo baru masih bercerai tanggal 10 Januari. 10 Januari. Nah, sebenarnya kalau permasalahan yang harus hal ini tuh diminimalisir. Ya mungkin nggak mungkin lah orang mau mengakui, karena gue juga tahu dia orangnya kan self defense banget ya, dia bertahan kalau seolah-olah tuh manusia semuanya salah lah, dia yang bener sendirian ya, gue tahu lah gitu loh. Cuma kalau menurut gue dalam hal kondisi seperti ini ya pembuktian itu nggak penting juga untuk menjadi sesuatu, toh juga nggak bisa kembali kondisi dan keadaan. Oke, tapi Kalina bilang bahwa mereka emang udah kenal dari dulu, tapi baru mulai percakapan lagi di mana dikasih buktinya 5 Januari. Happy New Year Kak, apa kabar gitu. Berarti pembicaraan yang kemarin diliatin ke kita itu adalah itu baru mulai intens komunikasi lagi 5 Januari katanya. Di salah satu stasiun si cowoknya ini seolah-olah jadi selingkuhannya Kalina. Oke. Gua nggak tahu akhirnya tuh realitian jadi cerita beneran, ya Ini kan? bulan apa, tahun berapa? Ya udah dulu lah, Dulu. Hut kita di Kuningan lah. Oh iya, Biasa di lah. inisial Antv ya. Nah di situ dia Iya. jadi orang yang mau video call, Iya. inget nggak? Makanya dia Iya. tukeran handphone. Iya. Itu udah komunikasi di situ, gitu loh, bukan 5 Januari dari baru kenal. Tuh. Jadi menurut lo perselingkuhan itu sudah terjadi? Ya, gua nggak bisa ngedefinisin langsung kayak begitu ya. Cuma maksud gua dia udah terjadi ya kayak komunikasi yang udah agak jauh atau bagaimana gitu lah. Sampai Ada bukti nggak? ya kan ada beberapa yang udah kita lihat, data itu kan tadi yang disampaikan udah akurat semua gitu. Oke, tadi Bang ya aku mau kepikir dulu Bang ya. Soal video seks, lo bilang ada video seks. Buktinya mana?
kan itu sumber dari Lisa ya, Mbak Lisa. Oh, ya. jadi lu belum pernah lihat? Lu lihat belum? Mbak Lisa. Ada lihat videonya ada nggak? Enggak, dia tuh ngelihat ya sempet secara personal dia cuma ya di capturein dia lah, urusannya dia lah. Dikasih lihat lu nggak? Enggak, gua nggak. Oh lu nggak, tapi Nggak kata mau Mbak Lisa nih ada ya? Nggak lihat juga, gua nggak mau lihat. Nggak mau lihat lo? Nggak, Nggak penasaran? enggak lah, dengan yang Tapi- lain aja lah. Oke, tapi lu waktu lu pacaran sama Kalina, dulu waktu sebelum nikah, emang pernah begitu juga? Kita nih mencurigai seseorang. Iya. Kalau itu orang lain, kita menerka-nerka. Kalau itu pernah sama kita, kan 1 kali 24 jam kali setahun kita tahu bersama. Tahu lah gayanya bagaimana, seperti apa karakternya. Jadi pasti lu sama tahu. dia juga pernah melakukan hal itu dulu? Kalau karena gua kan nggak jauh waktu itu, Iya. gua deket kan, ya maksudnya nggak pernah ada momen kayak begitu. Cuma dia pernah cerita juga waktu dulu pernah punya cowoknya yang di luar gitu negeri atau apa ya, dia melakukannya dengan cara seperti itu. Berarti kan bukan hal yang baru gitu loh. Oke. Nah, sekarang gini. Kenapa lu baru mengungkap ini di minggu-minggu ini? Kalau emang lu udah Oke, tahu, menurut lu udah ada perselingkuhan itu dari dulu? gua tuh orang paling males karena kalau menurut gua kayak gaduh gitu loh. Bukan lu suka kegaduhan, Fik? Enggak lah, udah beda. Beda ya. Inilah pendewasaan hidup lah. Dulu ya. Iya, Iya, gaduh nggak gaduh kan alhamdulillah program kita udah Iya, banyak iya. ya. Jadi nggak perlu Gua yang gaduh. banyak, gua dikit orang. Ah, masa lu nggak terlalu mahal lu kemahalan. Oh, iya, malam. Yaudah gua kurangin, bilang dia terus. Dikurangin. jadi gua nggak mau terjadi lagi sesuatu yang konflik gede dampaknya ke anak-anak gua, tapi begitu dia bilang bahwa ya bawa anak-anak gua lah semuanya gitu. Apa ada apa? Ya, Kata-kata kayak dengan anak lo apa? anak gua, anak-anak di luar nikah gitu lah. Itu kan cuma dia tahu apa tentang sejarah gua dulu, kan gitu belum sama dia. Kenapa dia udah bisa menghukum dan menghakimi kisah hidup orang lain yang dia sendiri belum tentu pasti. Kalau dia nggak mau diterka-terka, kalau dia nggak mau digiring opini sama orang, jangan cubit orang gitu loh maksud gua. Udah gua sih udah selesai. Bahkan si cowok itu nge-DM gua. Oke, cowok Gitu ini loh. Ricky. Iya, kata dia, bang, kata dia gini-gini. Yo bro, iya, gua tuh memang nggak juga. Udah tahu kan kalau gua nih sama dia gitu-gitulah, dia ceritain gitu. Oh iya deh, selamat deh. Gua bilang udahlah, nggak apa-apa. Tapi kemarin dia sempat bilang katanya lo memotong capturean DM-an dia ke lo dijadikan sesuatu di IG story katanya, tapi dipotong katanya. Enggak lah, kalau orang rasional nggak gitu. Kalau menurut gue sih udah jelas banget. Gue mau balik dulu deh. Lo menceraikan dia tapi dibilang katanya di bulan pas di Gunung Semeru tanggal 16 Desember beberapa, lo udah nyerahin dia katanya. Enggak, lah orang lagi. Enggak, cuma maksud gue gini. Berarti dia bohong. Bukan, enggak pernah ada itu. Lo boleh aksi sosial bagus, membantu korban Semeru, bukan nggak salah, bagus. Oh dia ke Semeru tuh Bagus, bantu korban ya, Semeru. lah, orang pakai mobilnya mobil gua kan gua Iya. harus ngomong gitu Iya. kan. Ya transport juga gua yang kasih semua karena gua nggak apa-apa dia sosial. Cuma maksud gua di saat kita penting atau mementingkan orang lain itu sosialnya bagus. Tapi kalau kita mentelantarkan seorang ibu, Ibu siapa ibunya lo? ya ibunya dia lah, Mama En kan lagi kondisinya sakit, lagi apa? Mama kandungnya Kalina. Iya, maksud gua tengok dulu lah, bawa rumah sakit dulu lah, diurusin dulu lah, Emang baru ibunya boleh dia pergi. ditelantarkan sama dia? Ya, kalau menurut sampai sejauh ini yang nggak ada hal yang kayak ibunya pernah. Ya ini bahasa dari Mama En sendiri ya, maksudnya Mamanya Kalina Iya, terkunjungi. Dan Emang nggak pernah datang? nggak pernah datang. Terus juga dari ya alhamdulillah lah sampai kita sedikit banyaknya bisa kasih kewajiban lah sama ibu gitu kan. Nggak ada namanya mantan istri, mungkin ada ya, tapi kalau mantan ibu walaupun ibu mertua tuh bagi gua nggak ada, tetap ibu sendiri. Oh, oke. Jadi maksudnya sekarang ibunya Kalina yang ngurus lo gitu maksudnya? Alhamdulillah. Sekarang ini? Iya, alhamdulillah. Oke, sorry nih, gue juga barusan tadi nemu dari tim gue, sebentar, mana tadi di kanal YouTube. Diberitahukan pada rekan-rekan media besok ada press conference, agendanya penjelasan ibu kandung Kalina Oktarani tentang dugaan penelantaran orang tuanya yang sedang terbaring sakit dan dugaannya hubungan khusus dengan berondong-berondongnya. En Wardana, ibunda Mama Kalina, CC Vicky Prasetyo. Artinya apa nih? Ya, kan kemarin itu nggak tahu kenapa ya, kayak aku kasihan Vic ngelihat kamu udah pisah, kamu yang ngurusin mama kok. Kemarin ini kapan? Ya udah beberapa minggu lalu Iya, ya, iya. pas pisah. Tapi kok kayak kamu yang dihakimin beberapa sama orang-orang gitu. Emang kenapa mah? Apa-apa kataku.
Mamanya Kalina ngomong gitu? Iya. Ke Vicky ke? Iya. Terus, nah kalau gua tuh kan lebih seneng lagi-lagi ada suatu hal yang data itu akurat gitu. Sampai dia ada WhatsApp gitu kan, WhatsApp-nya kayak ya lumayan ini gue hidupin lagi dulu ya. Ini siapa? Mama En. Baca. Karena itu sekarang Mama murka sama dia. Selama ini Mama diam. Mama tumpahin semua kekecewaan Mama sama dia. Mama udah pakai bahasa preman sekarang sama dia. Mama bilang uang kamu habis untuk beli berondong yang bisa memuaskan dahi kamu. Ingat Reye. Rani maksudnya. Oh, ingat Rani. Kamu punya Aska, apa mau anak kamu jalan sama tante seperti kamu? Udah pesan itu jahanamnya mulut. Ya gitu-gitulah dia. Ini kan bahasanya nih. Ya maksud gua apapun juga nggak mungkin mendahulukan isi hati seseorang, nggak bisa diwakilkan isi hati seseorang itu gitu. Oke, ini mamanya bilang dia jalan uang habisin buat berondong tuh emang mamanya tahu apa Ya itu kan? pengaduan lo nih? Bukan, mama kan punya memori yang lebih jauh daripada gua kan. Oke. Gitu loh. Mungkin kisah-kisah dia yang lama atau seperti apa kan kita nggak boleh juga tahu kan. Jadi menurut mamanya Ya seperti itu kebudayaannya. sang berondong-berondong gitu. Kebudayaan. Lo kan juga berondongnya dia dong. Umurnya Wah, rugi dong kalau berondong gue yang nafkahin. Gue gimana sih? umur lo berapa? 37 my age. Kalina berapa? 41. Ya lo berondong dong. Beda dong. Kalina 41, lo Iya, 37. Kalau kita nggak berondong, kita gladiator. Oh iya. Gladiator. Oke, itu mamanya ya. Ini mamanya justru kelihatan dari bahasanya kelihatan mamanya nyerang anaknya sendiri nih. Iya bukan ungkapan sih itu, kalau itu sih nggak nyerang lah Iya. bos. Maksud gue harus lurusin juga Iya ya. lo sampai press conference di Ya, pihak lo gitu. lagi. Secara logikanya di pihak lo nih. Ya gue nggak tahu ya itu seperti Apa lo bisa begini gimana? Kok bisa anaknya Gini, lebih dekat sama lo tuh? Ibu itu kan Iya. bahasa ungkapan hati. Iya. Mama En itu kondisinya lagi prihatin bos. Dia Iya. itu sakit cancer cervix bang. Iya. Ke kiri salah, ke kanan salah. Kalau ibu kita berantemin dalam kondisi kayak begitu, kita tuh lahir ke sini karena siapa sih? Nah, nilai-nilai kepatuhan terhadap ibu yang kadang-kadang tuh jadi konflik permasalahan di keluarga gua, rumah tangga gua nih. Kayak udah kamu susulin, itu kasihan mama kamu, ini aku udah kasih uangnya, silakan sana gitu-gitu. Udahlah kalau sama mama gua mau udah ketahuan lah, mungkin agak kurang baik komunikasi. Tapi kalau sampai ibu sendiri yang ngelahirin kita ke dunia ada, yang udah ya 9 bulan ada di rahimnya, kan nggak bisa dibayar sama uang itu, gitu loh, air susu belum dan lain-lain. Nah maksud gua kayak begitu, itu ungkapan hati seorang ya ibu gitu loh, bukan berarti menyerang, dia mengungkapkan isi hati dia. Sampai dia bilang gini, bos, Vic, mama tuh jangan pengen ngomong gitu loh, pengen ngomong tentang isi hati mama semuanya. Oh ya udah mah, silakan kalau mama mau seperti itu, mama kuat ya, ini ya. Press conference soalnya. Ya pengen besok ya. Bukan lo yang maksa. Kenapa? Bukan lo yang maksa mama duduk gitu. Iya kan mama udah masa mama gitu-gitu. Iya. Artinya dengan kata lain, mamanya Kalina lebih percaya sama lo dibanding sama Kalina gitu. Alhamdulillah sih. Gitu. Gak tahu bisa ngeliatnya dari segi apa. Bang Rasman, ya. Apa yang membuat Bang Rasman mau membela Vicky dalam kasus ini? Ini kan bukan hal yang gampang nih. Suami istri, dua-duanya. Kalina juga teman Bang Rasman Iya. kan? Artinya kan Bang Rasman sekarang lebih percaya dengan Vicky dibanding Kalina, betul nggak? Begini, saya mengenali Kalina jauh, saya lebih duluan kenal dengan Vicky? Iya. dan dalam beberapa hal, karena saya juga akademisi, saya melihat secara psikologi dalam banyak hal, pikir relatif lebih terbuka. Oke. Dan ketika mereka dulu membangun rumah tangga, saya sempat nanya nih, Oke, apa? tanya, kenapa pilih Vicky? Oke. Dan beliau bilang, Bang, ternyata dengan Vicky asik dan kita nyambung. Itu pernah saya tanya. Ketika saya mendampingi Vicky di Polres Jakarta Pusat pada waktu itu untuk pemeriksaan lanjutan terhadap Angel Elga, Iya. yang alhamdulillah itu sudah naik sedikit. Nanti kita akan press conference. Iya. Nah, yang kedua, dalam banyak kesempatan setelah mereka menikah, itu saya sebenarnya ingin tahu perkembangan karena banyak di beberapa YouTube, Iya. di berita tentang Kalina ini meninggalkan rumah. Bahkan ketika pertama kali Vicky dengan Kalina sudah mulai ribut dan Kalina keluar rumah, itu saya telepon Kalina. Jadi kalau Kalina ini ditelepon bisa beberapa kali, itu paling dijawab sekali. Padahal saya hanya nanya bagaimana perkembangan rumah tangga. Dan kalau Vicky
begitu saya WA, itu besoknya dia akan jawab, dia akan telepon. Artinya saya lihat komunikasi lebih nyambung dengan Vicky. Dan kemudian saya juga kenal Kalina ketika dia masih dengan Hendraya. Vicky juga ketika dengan Angelina juga ketemu saya. Nah, tapi dalam konteks rumah tangga mereka sekarang, ya, saya melihat bahwa sebagai seorang lawyer profesional, saya menyaksikan betapa menurut saya sebagai seorang istri dan Kalina ini menyayangi benar selain putranya Azkar. Tapi dalam banyak kesempatan dia bercerita bagaimana kehidupan rumah tangganya dengan Vicky. Sementara dia sendiri mempertontonkan kepada publik bahwa dia berkonflik dengan banyak laki-laki. Dan ini kan akan memukul perasaan anaknya juga. Nah, karena itu ketika Vicky, adik saya ini, memberitahu saya bahwa bang ini ada masalah, dan dia cerita ke saya, dan Vicky sudah nanti-nanti, bang setelah ini abang pasti akan ditelepon sama Kalina. Benar, nggak nyampe 1 jam langsung ditelepon. Dan itu ada semua, saya simpan. Dan dalam banyak pembicaraan itu, Kalina di situ menyatakan, saya tangkap benar bahwa dia menjadi dengan seorang Ricky. Lalu kemudian setelah kami dalam pembicaraan itu, dia mengatakan kepada saya, bang, abang kenal saya dan saya kenal abang. Abang kenal Vicky, kenal juga sama abang. Abang ini adalah abang kami. Abang jangan sampai salah, nah itu bahasa dia. Yang salah memilih klien. Saya bilang, saya akan dalami, saya akan pelajari, besok saya akan diskusi dengan Vicky terkait dengan data yang kamu berikan ini. Tapi kalimat saya bahwa kamu mengatakan tadi, Kalina, bahwa pernikahan kalian itu adalah pernikahan yang tidak tercatat secara negara. Tapi dia membawa nama agama. Bang, saya ini Muslim. Saya ini Islam, sama dengan abang. Saya mati anak saya. Ini begitu. Saya tidak ada melakukan perselingkuhan. Saya tidak membangun komunikasi dalam pengertian punya hubungan spesial dengan seorang laki-laki bernama Ricky. Tapi ketika saya bertemu sebelum preskon, data diberikan Vicky, diberikan oleh Lisa, diberikan oleh Budi, suami Lisa. Terpampang sudah bahwa memang something antara dia dengan seorang Ricky. Yang paling memalukan adalah terjawab bahwa Kalina dengan Lisa berebut cowok yang bernama Ricky. Dan mereka tidak paham itu, bahwa Ricky ini patut saya duga harus memanfaatkan mereka dan hidup dari mereka. Jadi menurut Bang Rasman, Ricky ini memanfaatkan Kalina dan Lisa ini. Ya, dalam banyak kesempatan, menurut saya Vicky sangat dirugikan dalam persoalan. Jadi saya sangat layak membela dia. Kenapa? Karena saya sudah tahu juga kok Kalina seperti apa dia dengan Hendraya, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana secara ekonomi mereka, saya tahu. Dan kemudian dengan Vicky, saya juga tahu bagaimana dia dengan pengacara sebelumnya juga saya tahu. Nah, karena itu maka saya sudah berpikir kemarin, mudah-mudahan ini pernikahan yang terakhir buat mereka. Ternyata pecah juga. Dan kalau kita membawa agama, maaf ya, karena di dalam postingan dia katanya sayang kepada orang tua. Saya lihat juga itu waktu dia mendampingi ibunya di rumah sakit. Tapi kok kemarin saya dikirim oleh Vicky, bagaimana Ibu EN itu bercerita sedemikian rupa, bahkan hari ini akan preskon. Saya kira seorang ibu saja merasa menderita oleh perlakuan anaknya, apalagi suaminya. Logikanya begitu dong. Yang melahirkan kita perlakukan demikian. Dalam konteks hukum, rangkaian yang saya dapatkan, maka dalam hukum ada yang disebut dengan logika law and mandatory law. Logika yang terbangun dalam pikiran kita membuat kita meyakini dalam eksekusi bertindak. Loh, sama mamanya saya begitu, bagaimana dengan suaminya? Nah, pikiran saya terjawab. Ini menurut saya ya, Tuhan menunjukkan bahwa Vicky bukan seorang penjahat laki-laki. Tapi juga orang akan berpikir, bisa jadi diduga Kalina juga penjahat perempuan. Artinya bahwa antara Vicky dan Kalina yang selalu dianatomikan orang atau bisa dijudge orang, dua-dua ini, tadi banyak dia yang masuk ke saya, bahwa dua-dua ini adalah orang yang suka ribut dalam rumah tangga. Tapi dalam konteks ini, dalam pandangan saya,
bahwa Vicky lebih tepat memang Jadi berpisah Iya. dengan Kalina. Jadi kalau ini diteruskan, bahwa sebenarnya rangka ini dapat. Kenapa? Kan dia cerita, misalnya bahwa mereka tuh bisa Januari. Iya. Oke, sama saya juga dia bilang Januari. Tapi fakta, Desember. tadi saya buat di komen Instagram dia, Iya. bahwa kan dia bilang, Iya. jangan colek. Saya baca tadi, saya Oh, dikirim, sebelum baca tuh. jangan colek orang lain kalau lu nggak mau dicolek. Kata dia. Iya, Cari. saya buat di komen. Saya jawab di kolom komen. Saya bilang, ini Kalina ini bukan colek, ini data. Kenapa? Saya kepingin Kalina menjelaskan lagi lebih tulus. Kenapa? Karena begitu kami preskon, malamnya dia WA saya, masih ada di sini. Dia sebut bahwa, Bang, tolong dilihat kode booking. Saya buka ya. Iya. Nah, biar bahwa dia nggak membantah sudah gitu loh. Oke, kita Tadinya kembali ini beralih ke masalah check-in hotel ya. Iya. Oke. Jadi Vicky menuduh Saya- bahwa iya, dia check-in hotel bersama Ricky. iya. Kemarin juga gue tanya kok, iya kan? Gue tanya, ada Ricky di situ. Enggak, apa saya enggak? jelasin Iya. dulu. Saya jelasin dulu. Iya. Ini pasti ketemu cepat. Nih. Kan dia baca nih kan dia WA saya. Kok abang bilang saya bercerai? Karena saya selingkuh ya bang, dia tanya. Saya bilang yang bilang bercerai karena selingkuh siapa? Yang benar chat kamu kepada Ricky untuk booking kamar dan ngajak nginap. Baru dia balas nih pertanyaan saya, itu setelah pisah bang, lihat kode bookingnya. Berarti benar dong bahwa dia yang membooking. Ini nih, saya nggak kirim nih sama Vicky. Lalu kemudian baru yang di bawah ini dia mengatakan bahwa komunikasi segala macam, dia bilang itu tidak benar. Tapi pertanyaan saya, kita masih dalam status masa idam. Ini cerita agama ini. Mas Aida. Kalau negara ini nggak ditanya sama Allah ini, sama malaikat, Iya. dia nggak tanya ini. Yang ditanya itu kamu menikah secara sah, apa itu syarat rukun nikah? Seorang agama. Iya. Ada wali nikah, ada yang dinikahkan secara walafiat dewasa, sah pernikahan. Oke? Di situ kalau bercerai ada masa iddah 3 bulan 10 hari. Ya, kemarin kita Nah, bahas juga. sekarang saya tanya, setelah mereka bercerai pengakuan dia, talak 1 diceraikan oleh Vicky, dia masa iddah nggak? Terus booking kamar ngapain? Saya mau tanya. Kalau tikus, Kemarin bilangnya ada kata bikin padi. konten ya kemarin ya? wah, Konten apa? Loh. Kerja kelompok. Ada konten sama ada Aming, ada Oh, siapa? di Di apartemen, oh ya di apartemen bukan di hotel katanya. no, Hotel itu. hotelnya Beda itu. Oh, gue cerita. bilangnya apartemen. enggak, kode booking nih. Iya. Ini kode booking. Udah, lu punya Nah, nggak? Gue tanya. Enggak, lu ini punya. baru dengar ini. Ah. Kemarin apartemen yang di sini nih. Oh. Iya. Makanya Iya, ada saya yang- melihat di sini dia, loh dalam hati saya ini kalinya kok jawab sendiri. Iya. Dia bilang tidak, tahu-tahu dia kode bookingnya Pak. Nah, Di mana nih? Jakarta. Sini. Jakarta. Pas unas. Berapa Dalam- semalam sih? Nggak tahu lu. Masa sih nggak tahu ah. Nggak tahu. Gue tahu. Bisa lo tahu. Juga nggak tahunya hotel lu goblok. Terus Iya, kalimat, iya. terus kalimatnya, lu bawa baju sekalian ya, Iya. kita bareng, Iya. tidur, terus mau ngapain dia? Nah, ini yang saya katakan, Kalina. Kan kita bicara konteks menikah dan Islam. Iya. Kalau memang pernikahan misalnya dibuat permainan, ya nggak usah bawa-bawa Islam, itu menurut saya. Oke. Tapi kalau memang mau bawa Islamnya, patuhilah ajaran Islam itu. Tunggulah masa iddah itu baru bangun komunikasi. Sekarang pun dia belum boleh tuh gandeng-gandeng kemana-mana. Makanya Nabila, si Bella adiknya Vic, marah dia. Kemarin masih dibawa ke Belitung. Ada foto berdua loh, bagaimana? Yang bukan muhrim. Kan belum muhrim itu. Tahu-tahu sama bareng, mau bisa dijamin Tapi nggak? kan udah cerai. Loh, cerai kan belum selesai masa iddah ceritanya ini. Iya. 3 bulan 10 hari, Iya. tunggulah itu. Nah, Kan mereka Belum. nggak nikah. Hah? Mereka nggak nikah. Pacaran doang. Nah makanya saya bilang cerita agama tadi. Oke, iya. Nah, yang kemudian, apalagi referensinya? Dia katakan Januari. 21 Desember, Iya. dia sudah jawab. Dalam postingan Instagramnya si Ricky Miraza, si Kalina sudah jawab. Dia Ada bilang, komunikasi. Iya, yang Situ dihapus dia. kemarin katanya enggak, dihapus. dia sebut di situ, cowok nyebelin. Ya, saya lihat kemarin. Yes, you are. Cowok. Yes, you are. Terus dihapus. Terus pertanyaannya ngapain? Kenapa dihapus gue tanya? Biar nggak gaduh katanya kemarin. Gue tanya juga. Hah? Gue nanya tapi biar nggak gaduh karena banyak orang yang ngetek-ngetek katanya. Orang ngetek foto gue bagaimana Iya. dia gaduh sih. Kenapa coba gue jawab? Menurut lo kenapa dihapus? Kenapa? Kenapa dihapus? Kalau orang namanya menghapus sesuatu, berarti ada tingkat kepanikan yang dia diketahui oleh orang lain. Makanya dihapus. Gitu. Kalau dia takut khawatir gaduh, harusnya dari awal dia nggak melakukan itu.
gitu, apalagi dia tahu pada tanggal 21 Desember dia itu masih ada juga di rumah gitu loh. Tapi kemarin dibilang 11 Februari ya? Enggak, jadi Coba. dia ngapusin. Sebelum dihapus dia screenshot karena menurut dia komennya di 17 Oh ya, Februari. 17 Februari ya? Karena 22 jam di atas Sebelum ini nggak 18 ada. Februari ya? Ya kalau ya apapun ya, kalau menurut gua itu ininya dia lah ya. Jadi menurut lo dia ngedit? Ya, Edit? bukan Dia dia edit tuh kan tanggalnya. bukan masalah edit nggak edit, dia kan udah berkomunikasi Iya. dan udah tahu kalau dia baru kenal mungkin kan dari mulai awal-awal yang kita dulu syuting kan dia udah pada saling tahu tukeran orang handphone Iya. dan lain-lain. Prosesnya kalau orang komen seperti itu, emang misalkan nih gua nih tiba-tiba gua nggak begitu kenal sama satu cewek, tiba-tiba si cewek itu langsung komen, misalkan, ih kamu kok nyebelin. Kalau orang bahasa nyebelin, berarti dia udah tahu dalam proses sifat gitu Iya. dan karakter. Iya, jadi udah kenal lama gitu. Karena kan host reality oke, ya kan? Terfavorit. Terfavorit dong. Berarti harus tahu dong analisa bagaimana membaca objektivitas perkara dan bintang tamu, Iya. ya kan? Kalau menurut gue sih kayak tadi yang lu bilang, Iya. dia belum nikah, dia pacaran. Lebih fatal orang bersama dalam satu rumah pacaran atau menikah. Pacaran? Lebih parah pacaran. Kenapa? Dia belum murid. Nah, ya udah kan berarti udah dijawab sendiri. Oke. Jadi pada dalam hal ini Bang Rasman lebih percaya sama Vicky dibanding Kalina. Apa boleh buat, saya harus jawab, saya lebih percaya Vicky daripada Kalina untuk konteks ini ya. Untuk konteks ini, dalam persoalan mereka ini. Oke, pertanyaan Bayangkan saya dulu waktu saya bela dia, urusan travel. Pertanyaan saya nih Bang, ini sebagai Iya. saya dengan lawyer nih. Iya. Andai kata nih, ternyata yang berbohong Vicky nih Bang. Apakah Bang Rasman akan membela Kalina? Misalnya ternyata Vicky berbohong nih. Saya kira nggak ada dasar lagi untuk... Jadi udah percaya, udah Nah, begini, Vicky, dia tidak hanya bercerita sendiri. ada data. Data, jadi kalau dalam persidangan ada disebut dengan silent evidence dan speak evidence. Jadi berdasarkan silent evidence, data-data sudah ada, speak evidence juga ada. Ada orang yang berbicara, ada dokumen. Saya kira lengkap sudah. Kalau di pengadilan ini pasti fakta ini. Oke, Hakim akan katakan Oke. vonis gitu. Oke, hukumnya apa nih Bang? Sekarang mereka udah bercerai nih. Sudah bercerai. Apa tujuan akhirnya, goalnya dari tuntutan ini apa? Akan diapakan? Kalina akan kena pasal apa? Oh, atau apa? begini. Maksudnya apa? Pengen tahu nih saya. Begini, Vicky dia ingin publik tahu bahwa seorang Vicky bukan seorang laki-laki yang suka kawin cerai. Oke. Yang kedua, bukan orang yang cari sensasi sehingga menikah terus. Oke. Yang ketiga, suka menelantarkan perempuan. Yang keempat, menambah anak di mana-mana. Ini yang masuk ke saya banyak. SMS, WA, segala macam. Dan ini kesempatan buat Vicky bahwa dia seorang laki-laki yang jantan. Kenapa? Ternyata di luar kontroversial dia yang muncul, ibunya Kalina dibantu oleh ini. Saya lihat kemarin kiriman uang, walaupun tidak besar jumlah, tapi itu kontinu. Dan saya lihat jawaban dari mamanya Kalina. Sehingga kalau besok mamanya Kalina berbicara tentang sosok Kalina, saya udah nggak heran. Kenapa? Oh, ternyata itu tadi. Ternyata ibu kita begini terhadap kita. Apalagi suami. Saya begitu aja ukurannya. Kenapa? Karena yang melahirkan kita, kita perlakukan demikian. Suami kita akan seperti ini. Dan bayangkan bagaimana seorang Aska misalnya tertekan dengan keadaan ini. Dan saya lihat tadi dikirim bagaimana Vicky ditampilkan di acaranya di Corbuzier. Mereka itu begitu akrab. Dan saya lihat juga sebelumnya itu sudah pernah juga tampil Kalina. Tapi bukan karena ribut-ribut di awal-awal mereka menikah. Saya lihat dari kedua orang yang saya kenali ini, saya sangat menyayangkan. Kenapa lagi harus terjadi hubungan dengan laki-laki lain? Meskipun di awal Islam itu begini, masa ta'aruf. Jadi nggak ada orang yang langsung ketemu langsung jadi, nggak ada. Itu pasti masa ta'aruf. Sama kayak pacaran kan? Di ta'arufu. Itu bahasa Arabnya. Iya. Inna akramakum inda atqakum. Kamu saling kenal mengenal dulu. Baru kamu bertakwa. Apa itu? Kamu lakukan pernikahan, kemudian kamu mengembangkan diri kepada Allah. Iya. Itu bagian dari takwa kepatuhan. Nah, kalau kamu ta'aruf, pasti kenalan dulu. Dengan nyebelin dulu, tukar-tukar handphone dulu, kemudian ngomong. Dan kita ada suami nih. Makanya Islam itu tidak mengatakan kamu yang lakukan perzinahan, bukan. Jangan dekati zina. Jadi jangan dekati zina, mendekati saya tidak boleh, apalagi melakukan. Itu loh, itulah beratnya. Berat seorang istri kepada suami. Saya mau katakan, Kalina, perempuan dalam Islam itu sangat dijaga harkat martabatnya. Jadi menurut Bang Rasman, Kalina tidak menjaga harkat dan martabat. Saya sangat kecewa
bahwa Gitu. Kalina belum lagi selesai urusan iddah dengan Vicky. Kalau Vicky ada nikah resmi dengan beliau, kan saya tanya nih, wah ini masuk nih barang. Pidana kena ini mereka nih, terang-terangan. Iya. Sayang, tidak. Dan saya tanya, kenapa tidak tercatat? Karena bukan karena Vicky tidak mau, karena orang tuanya kalian tidak mau tanda tangan. Artinya ada keseriusan di situ, tapi ternyata itu jadi kesempatan. Bahwa ternyata tidak ada buku nikah, jadi kesempatan untuk seolah-olah kami tidak terdaftar, tapi dalam agama. Salah, karena ini bicara agama ke saya. Itu loh maka saya jawab. Oke. Jadi intinya adalah tujuannya, goalnya bukan untuk Oh, tidak. lanjut ke masalah hukum, Tidak. bukan ya? Iya. Yang akan lanjut itu adalah Lisa kepada Ricky. Oke. Karena ada pengancaman dan Budi juga mungkin akan berbaur dengan Lisa untuk melaporkan si Ricky. Budi ini suaminya Lisa Suaminya Lisa. yang diselingkuhi oleh Iya. Ricky. Iya. Yang direbut Benar. oleh Kalina, katanya Lisa. Begini, Gitu ya? pengakuan Lisa ke saya. Iya. Ketika kami bicara berdua, saya tanya lagi dia setelah Vicky pergi. Memang sempat ribut mereka. Ribut memang. Nah, kenapa? Di sini ada chatting. Bang, kan Kalina juga kasih voice note ke saya. Dia mengatakan bahwa kalau benar saya dituduh 2 hari karantina, kemudian saya keluar. Buktikan nih? Bang. Kalau karantina, masalah karantina apa nih? Kan dipersoalkan sama Lisa Iya. bahwa dia datang. Kan Dari karantina Turki? bukan, iya. Kan antara karantina bukan 2 hari. 5 hari. waktu 5 itu. hari kan? Iya. Nah, dia mengatakan buktikan. Itu siapa sudah kasih data ke saya Bahwa bahwa 2 hari itu ada percakapan dia. Itu Lisa yang kirim. Ada percakapan Kalina dengan Ricky yang dikirim ke Joko. Joko kirim ke Lisa. Lisa kirim ke saya. Ini pembicaraan Lisa ke saya. Tapi apapun ceritanya, apakah 2 hari, apakah 5 hari, tetap saja konteks ya hubungan antara Kalina dengan Ricky di mata agama yang saya pahami haram dan sangat haram. Itu dia. iya. Jadi menurut Bang Rasman, hubungan Kalina ini haram. Jelas itu. Siapapun ulama manapun ayo berhadapan sama saya. Jelas itu. Ya mungkin kalau aturan, maaf ya, Islam segala sesuatunya udah tertera kan. Iya. Kalau dia selama ini kayak berbicara tentang agama Iya, dan ketuhanan gitu, itu nggak bisa dinego-nego lah. Iya. Kalau udah aturan perangkat dari agama, syariat Islam, aturan ya kita Iya. harus hormati. Bukan berarti juga kita orang yang so suci, ada di lingkaran untuk bisa menghakimi dia, nggak juga. Cuma minimal ya kalau kita mau mengkaji diri dan merasa evaluasi ini adalah benar-benar untuk diri kita sendiri, harusnya juga bisa mendatangkan suatu hal yang baik. Kalau dalam rumah tangga sih bos, gue ngomong tambahin sedikit bahwa yang gagal dalam rumah tangga tetap yang dipersalahkan itu ibarat kita rumah tangga adalah sebuah perahu yang Ya. kalau dalam tujuan tidak sesuai dengan harapan, yang disalahkan bukan penumpang, karena istri itu hanya sebagai Nakoda. seorang penumpang nakoda, kita imamnya. Ya kita udah evaluasi itu. Makanya dalam waktu dekat ini, waduh, mau dari Jepang mau dari Indonesia, Ya. kita nggak sembarangan untuk menentukan pasangan. Oh, Evaluasinya. Kebetulan ngomong Jepang nih. Kemarin Kalina sempat cerita katanya lu juga berhubungan dengan Miyabi atau Maria Ozawa. Gini ya, Nah. lu udah sayang-sayangan, Bukan. masih masa idah nih, haram kan ya hubungan dengan Miyabi? Kenapa jadi semangat begini? Iya. Kalau kita kan Lu bang haram kan nih? Dia juga sama Miyabi udah sayang-sayangan di Instagram tuh bang. gimana? Instagramnya diliatin. Iya. Nih dengerin. Kalau kita itu ya, loh, dengerin dulu. Kita itu sama Jepang Iya. menjaga hubungan bilateral antara negara. Dan Kalau dia nggak mau kalah nih. Nggak perang. ingat, kita pernah dijajah. Benar. Bagaimana Kita sekarang nggak kita tahu. coba menjajah ya sebenarnya. Nggak, persoalannya sih itu cuma bercandaan doang. Oh, gitu. Nggak ada orang, kita juga nggak ketemu kok gitu. Itu saya jawab. Nah, Kan cerita konteks agama nih. Iya. Dan hukum ya. Kita ini hukum KUHP, Iya. adopsi dari Belanda. Namanya Civil Europe law. Continental. Iya betul. Kita ambil kompilasi hukum Islam. Kita selalu sinkron. Ngerti. Kalau nggak kan susah dong kita mau bersidang kan. Iya. Mau ada yang pengadilan negeri, pengadilan agama kan Iya. begitu. Iya. Nah, kalau dalam konteks Islam, Vicky membangun komunikasi dengan siapapun namanya di luar negeri. Maria Ozawa. Kalau dia punya niat, saya mau nambah istri, dia mampu, tidak ada yang salah di situ. Oke. Sepanjang dia tidak bertemu dan berzina. Kalau komunikasi ta'aruf tadi kan? Oh, jadi kalau laki-laki boleh ya bang? Lo bisa dong, kan bisa oleh 4. Iya, iya. Loh, Abang berapa bang? Saya
Kamu aja tebak. Yang pasti lebih dari satu. Oh, lebih dari satu ya? Waduh. Jadi tidak ada yang salah di situ. Iya, iya. Makanya kalau Vicky Iya. bisa menikah lebih dari 1, 4, bahkan 5 kali, yang salah itu lebih dari 4 orang sekaligus. Sekaligus. Tapi kalau kita pisah, bukan karena kita nafsu, Tuhan menakdirkan, ya kita jalani, tidak ada masalah. Jadi udah lebih dari 4 kan? Ya tapi nggak bersamaan. Iya. Tapi ini bukan membela membabi buta, tidak. Bukan. Saya dalam banyak hal juga, jujur, saya simpati dengan Kalina. Dalam banyak hal. Dia ketika dengan Hendrayan, mereka bercerita dia jualan kue dan macam-macam. Jualan makanan. Nah, saya lihat kukuh rumah tangga ini. Tapi ternyata itu rontok juga gitu. Berapa lama? Rontok juga. Saya kira mereka nggak nyampe Hitungan bulan, 2 tahunan, nggak nyampe saya kira. Karena persoalan hukum waktu itu, waktu mau berangkat umroh, ribut-ribut dengan Lasti Anissa. Lalu kemudian nggak berapa lama, umrohnya nggak jadi, mereka pisah gitu. Dan itu bukan saya pengacaranya. Tapi Oke. Kalina cerita ke saya, Hendrayan cerita ke saya. Saya nggak perlu ungkap itu. Kesimpulannya adalah? Tapi tetap saja nggak jauh-jauh dari persoalan-persoalan. Oke. Nah, ini cerita Hendra ke saya, ya nggak begitu Oke. jauh. Oke. Vicky, gini Vicky. Hmm. Kalina udah bercerai dengan lo, udah mantan istri lo gitu. Kenapa nggak terpikir lo udah nggak cinta sama Kalina dong? Sekarang Jujur, gua udah nggak ada udah cinta-cintanya. selesai, udah selesai. Kenapa nggak memilih ya udahlah? Iya. Kalina dengan Kalina, Oke. lo dengan lo, ya dia mau dengan cowok siapa? Kalau urusan dosa, urusan haram, urusan dia dengan Allah gitu kan? Kan bukan tanggung jawab lo lagi. Kenapa nggak memilih untuk udah? Kemarin gua itu kan bilang nggak mengambil angkat suara. Iya, tiba-tiba nih. Dia aja nih mau ngomong apa ke TV mana, ke channel mana, dia Iya. keliling aja roadshow nih. Gua nggak ngomong. Tapi begitu anak kita dikatain anak haram, gue pikir binatang aja ngebela anaknya apabila diserang sama binatang yang lebih kuat, dan dia pasti akan semaksimal mungkin Iya. sampai mati pun dia pertahankan anaknya. Oke. Nah kalau menurut gue udah bilang kok, gue akan akhiri ini semua dengan catatan dia harus bikin pernyataan maaf untuk anaknya. Oke, jadi Karena dia itu akan jadi rekam jejak digital yang akan dia tahu sampai dia besar nanti. Bos, kita ini berseteru, udah kita aja berdua. Masa anak yang nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong, harus dibully juga. Di mana dia harus bilang itu dia dihujat anak haram? juga. Ya dia bilang di salah satu konten Iya. teman kita, ya kan, Baim Paula, Oke. Bapak, terus sampai Baimnya saking gak enak. bilangnya dia apa? di-take out. Bilang bawahnya? Bilang. Ya anak haram, anak Lu di luar punya anak nikah, haram? anak di luar nikah, pokoknya Iya. ini semuanya gitu. Tapi ada nggak itu? Bener nggak? Bukti nggak? Ya enggak lah, bagaimana sih kita. Jadi dia ngarang pasti. itu? Ya udah pastilah, dia mengkonsep sendiri gitu loh. Anak itu tidak ada berarti? Anak itu ada. Oh, tapi iya, bukan- anak ada dibilang anak haram. Iya dong, makanya kan bagaimana sih kita punya anak tapi dibilang anak seperti itu gitu. Jadi intinya adalah lo melakukan ini akibat amarah lo setelah anak lo dicolek. iya betul lah, gitu ya? gini. Sebelum itu lo tidak pernah Sebentar, kaget. tadinya kan gua nggak udah mulai bergegas. Iya. Masa gua ngucapin selamat, Oke. ya kan udahlah selesai lah, habis Selesai, udah semuanya, lupakan. ya kan. Karena udah adem-adem aja. Udah tuh adem-adem aja kan. Nah begitu di salah satu channel gue ngelihat itu, akhirnya kan gini, kan kadang-kadang channel itu kalau platformnya gede kayak teman-teman satu semuanya, itu kan diambil jadi courtesy berita nih sama Oke, orang, ya kan, potongan-potongannya. potongan-potongan, udah tersebar semuanya. Gue pas ngelihat anak gue tuh ada 2 tahun. Tuh, anak lo 2 tahun. Iya. Anak lo umur 2 tahun. Ya, ntar ini kita bahas lagi. Tunggu, nih. lo punya anak umur 2 Bentar, tahun? Ini gue bahas Dari dulu. mana nih? Ini ntar sabar. Oh iya, dulu. iya. Kan abis aja jalan kan langsung bikin anak Kalina. Ini gue punya anak 2 tahun, ya kan? Anak kandung. Anak kandung gua. Oke. Nah, tiba-tiba anak sekecil itu Iya. bisa bersuara juga enggak. Ya kan, maksudnya bisa dia bicara juga enggak, orang masih juga ya sulit untuk ini, masih nggak bisa, masih Iya. udah dihujat. Gitu loh, kalau naluri semuanya Si orang. Kalina tahu punya anak ini naluri tahu ya? ibu, tahu. Kenal. Naluri ibu tahu. Ini harusnya nggak boleh berperilaku demikian. Nah, akhirnya dengan gue sakit hati seperti itu, nah mulailah gue menyampaikan kekesalan gue, ya kan. Nah, saat nyampein emosi, kekesalan dan lain-lain, datanglah Mbak Lisa ini. Mengadu soal Ricky. Nah, oh itu cowoknya ini, oh ini begini, gini. Kebetulan nih. Karena pada waktu itu gue juga udah mencurigai dia, jadi Oh, jadi lo baru tahu dari dirangkai. saya. Ya, Sebelumnya secara fakta ya. Iya. Kan kita nggak boleh nebak-nebak. Kenapa gua nggak bicara? Karena gua nggak ada Bisa muncul data. tanggal berapa nih? Ya, Januari baru ini. belakangan ini kemarin. Iya. Tapi sebelumnya itu
Kita udah ngelihat dia juga kayak berkomunikasi kayak apa gitu loh. Cuma kan memang nggak ada fakta. Nah begitu ada fakta kan gue bisa cocokin. Ini nomornya, ini dia nih sama si cowoknya. Ini dia ngomong begini, gini, ada ininya. Gue kan bandingin dulu. Bener nomornya dia. Iya. Terus ini ada data check-in hotelnya. Dia dibukain berapa hari, ini ada. Oh iya ada. Oh berarti gue baru ngomong sama abang, bang ini ada datanya. Berarti bukan cuma ngomong doang ya gitu lah baru. Gitu. Dan sampai saat ini kalau menurut gua selama anak gua akan dibawa-bawa terus sama dia. Kalau Bang Semut juga gua kejar. Jadi asal muasalnya anak itu. Iya lah. Kalau gua sih kok diem aja gua dari kemarin juga. Lu mau ngehina gua nggak mengganggu rezeki gua kok. Ya kan, netizen juga kita nih, walaupun orang yang menghujat kita butuh mereka kok untuk menjadi penonton kita saat kita sukses. Nggak apa-apa. Bener. Sorry nih, gue mau nanya dikit boleh nggak? Kalau jawab nggak apa-apa. Anak lu umur 2 tahun. Iya. Yang disebut-sebut oleh Kalina. Bukan anak dengan Kalina pasti kan? Bukan. Bukan anak Angel Elga pasti kan? Bukan. Berarti lu setelah Angel Elga sebelum Kalina pernah menikah lagi? Ada kekosongan dari gua Angel Elga sebelum Kalina. Iya. Ya gua adalah Nikah. menikah. Kita belum tahu nih siapa cewek. Iya dong. Jangan. Gue nggak maksa. Tapi gue penasaran. Ya kan masih bersambung kan. Bisikin lah, Fik. Iya, masih bersambung. Hipnotis lah, Fik. Iya. Oke. Oke. Nah, gitu kita coba karena ini ada poin yang lain ya. Oke, intinya adalah lo pengennya Kalina gimana? Sebagai lo, Fik. Gue menghormati. Andai kata dia punya pasangan yang baru pun, Ya. silakan. Lo nggak cemburu nih? Bukan karena cemburu ya? Udah habis lah, udah ceritanya udah habis. Iya. Cuma kasihan juga si dia ini udah mengorbankan rumah tangganya untuk sama cowok ini. Jadi ya jangan sampai disia-siain juga. Kasihan juga nih orang kan nggak ada pijakan, hidupnya individualistis. Siapa nih? Dia ini siapa? Ya Kalinanya. Kalinanya, oke. Ya kan biar mereka rukun lah berdua. Kalau dia mau hidup rukun dan baik-baik, jangan utak-atik anak-anak gua. Oke. Keluarga gua dan semuanya. Jadi Kok diminta maaf? Selesai? habis, nggak perlu ada yang diperluaskan. Udah nggak usah diterusin lagi. Gue juga nggak menikmati hasil dari perseteruan ini. Maaf ya, Iya. maksudnya tanpa ada perseteru dan berseteru. Pagi udah dapat jadwal kan, ini ya siang ini, malam ini, sampai kita syuting malam-malam nih sekarang nih bos. Lagi lah, jangan kebanyakan kecapean. Bukan. Ya. Maksudnya begini bos, bukan berarti menunjukkan itu, oh gua lebih ini Kalina gini, bukan. Dalam arti gini, orang tuh harus tahu juga nih netizen dan Iya. semuanya. Orang kalau membuat sebuah skema untuk sensasi atau apapun, itu di dalam fase dianya Lagi nggak punya kerjaan. mungkin lagi butuh noleh si penonton Iya, untuk ke dia. Iya. Tapi kalau dalam kondisi ya kita dalam kondisi sekarang, kalau menurut gua nggak butuh strategi ini. Jadi harus dipisahkan antara industri dan kepentingan pribadi. Gue lagi jarang kerja di TV, nggak pernah buat sensasi. Tapi kan lu punya platform media yang bisa ya lu apain dan lain-lain gitu loh. Tapi kalau maksud gue sini ya udah nggak apa-apa, hiduplah dengan kehidupan dia yang sekarang. Wallahi demi Allah saya sebagai seorang muslim, gua nggak akan ganggu, masing-masing udah jalannya. Asal nggak minta maaf nih soal anak. Ya anak gua, dia karena udah bilang kan seperti itu. Tapi emang ada pernyataan dia bilang anak haram. Udah gua lihat semua komedianya juga udah ada. Pertanyaan terakhir buat Vicky. Hmm. Menurut lo, kalau emang Ricky dan Kalina ini sekarang punya hubungan pacaran, Ricky ini apakah cowok yang tepat buat Kalina, Pak? Ini nih, gua nggak boleh. Jujur jawab, Iya, bukan nanya. iya, gua nggak boleh menjadi area yang menghakimi. Enggak, penilaian lo. Manusia. Lo kan Kalina pernah jadi istri lo dulu. Iya, mungkin bisa saja dia berubah, mungkin menjadi lebih baik. Dia nih siapa? Ya si cowoknya Cowoknya. Berarti cowoknya sekarang bukan orang yang baik. dengan track record yang ada kalau diceritain. Apa track record berarti? Kan udah dikasih tahu tadi Bisa, Mbak bisa. Lisa, ada Mas Budi. Oh. Ini bersama dalam satu- Pebinor berarti perebut bini orang Ya, gitu. itu paling ini sih. Nah, Lu paling tahu lah bagaimana Pebinor. cowok itu iya. harus respect, apalagi sama istri teman apa gitu. Oh jadi Mas Budi ini temannya Ricky? Ya kan udah dianggap adik kalau dari ceritanya Mbak Lisa, Iya. Mas Budi yang ngomong ya kemarin Iya. ya, Mas. Kita kan juga nggak tahu, udah kenal baru juga. Oh jadi kesimpulannya adalah tadi Ricky ini merebut Lisa dari temannya sendiri, Mas Budi gitu. Ya udah dianggap adik kalau kata Mas Budi. Udah Dari dianggap kakaknya sendiri, Bro. Kakaknya. Kan kalau hal kayak gitu, di saat dia sama yang sekarang ya udahlah jodoh lah dengan baik. Meskipun terpautnya jauh lah ya secara usia ya kalau dari yang udah pada diketahui gitu. Kan harusnya juga dia layak jadi anaknya. Tapi kalau pertimbangannya beda ya udah kan kita nggak tahu juga ya kebutuhan orang. Tapi kalau misalkan secara dari usia ada kesenjangan, ya harus siap-siap nanti akan terima kesenjangan lagi. Oke, jadi menurut prediksi lo kalau mereka terus berhubungan Ya bakal- kalau mereka masing-masing bisa evaluasi ini,
jadi pembelajaran yang baik. Ya udah, mudah-mudahan mereka juga bisa langgeng. Doakan yang terbaik buat semua. Oke, Fik, gue udah dengar penjelasan lo adalah intinya adalah jangan cerita soal anak lo bilang gitu kan. Udah, harga Kalina mati. minta maaf, berarti stop, beres semua udah nggak ada. Jangan kan minta maaf. Oke, dia udahlah, saya udah nggak bakalan ngomongin anak saya lagi. Dia sini. Ini ketemu nih. Ini gua, ini lu, ya. Iya. Ini dia sama Iya. cowoknya. Gua mau, ayo. Yang penting selesai udah habis. Itu ya Bang, ya setuju Bang ya? Karena saya lihat Iya. memang dalam persoalan ini memang satu, Vicky ingin buktikan bahwa dia bukan laki-laki yang suka mencela. Yang kedua memang bagi dia Tapi emang anak bener ini, ya kan? anak ini memang saya lihat sangat prinsip dan itu memang prinsip Kak sekali. Vicky ya? Karena kalau anak memang dikatakan di luar Oke, ini masalahnya ya jadi. itu sejarahnya dalam aduh berat sekali itu. Berat sekali itu, makanya memang wajar dia berontak. Nah, tetapi dalam banyak kesempatan ya kelihatannya dia seperti ada punya data gitu. Sebenarnya nggak bisa dijelaskan ini data ini. Siapa perempuannya, di mana, kapan, kan begitu dong. Nah, makanya gampang ini kalau dia sudah mengatakan close persoalan ini, Vicky udah menganggap selesai. Iya. Satu pertanyaan terakhir Bang nih Iya. sebagai pengacara. Iya. Abang press conference kemarin bilang bahwa ada video Kalina. Tapi tadi dibilang buktinya tidak ada. Bagaimana? Lu bilang kan waktu itu lu belum pernah lihat videonya gitu kan? Ya sih. Kata Lisa kan? Kan tadi kan udah dengar kita. Kata Lisa kan? Mbak Lisa. Nggak takut kalau pihak sana bilang mana buktinya? Berarti ini fitnah atau hoax? Yang Dituntut balik gitu Bang? yang ngomong itu Lisa, bukan kita. Oke. Dan Lisa Di press conference itu ada Lisa berarti ya? ada, Iya, ada iya. Lisa, Iya. ada Budi. Iya. Kemudian itulah petunjuk Tuhan ya. Setelah selesai preskon, Vicky pulang dan kami akan bersiap-siap pulang. Sudah menjelang maghrib, tiba-tiba masuk WA-nya dari Joko. Oh yang main video call sama kita ya? Iya. Dan Joko pingin komunikasi dengan Lisa. Ya sudah, saya bilang udah sambung aja, saya ada nih. Saya dengar pembicaraan mereka. Begitu saya lihat mulai ada substansi masuk, yang substansi saya ambil. Jok ini saya, Maras Manasution. Dia kaget. Kamu cerita yang benar. Kamu apa yang kamu sebut? Apakah benar ada yang namanya video call macam-macam? Langsung dia bilang, ini saya kan maksud saya hanya untuk mengadu domba. Itu ada kalimat dia. Iya. Loh kamu jangan main-main. Ini persoalan rumah tangga. Tapi dari kata-kata dia dirangkai dengan chat-chat yang ada di WA yang sudah di print out, kelihatan bahwa memang ada rangkaian. Dan Joko itu kena takut. Sampai saya katakan, Jok, kalau ini bermasalah hukum, kamu takut ada tekanan, saya pengacara kamu, dosa bayar. Saya akan bela kamu. Tapi kalau kamu nanti ini menjadi persoalan hukum, kamu berbelit di pengadilan atau di polisian, kamu akan kena. Karena ada lie detector. Gak usah ke situ lah, uya-uya aja bisa. Untuk ngetes dia jujur apa enggak, benar nggak? Iya Bang. Nah, jadi saya kira, terus nasihat saya kepada Ricky, ini sangat tidak baik Ricky. Ada 2 rumah tangga yang dalam satu waktu patut saya duga keras kamu rusak. Ini luar biasa efeknya. Karena itu saya berharap rubahlah itu. Kalau memang pilihan kamu Kalina, tanamlah cintamu sampai akhir hayat. Kalina pun begitu juga. Karena kalau nanti bentrok lagi, maka akan terjawab sudah. Kalina ini, Ricky ini akan membawa pada masa belakang anak cucu akan terseret-seret. Ini pikiran saya ya. Iya. Saya kira begitu. Oke. Sudah cukup jelas sekali hari ini. Jadi kita mau berimbang, makanya seperti kemarin dibilang gue temannya Vicky, emang temannya Vicky. Gue temannya kalian, emang teman kalian. Nah, cuman di sini gue tidak berusaha untuk memihak Ini mau siapa. closing nih. Iya dong. Oke, gue minta satu statement. Oke. Dalam situasi ini, Iya. ya, Iya. seorang wanita udah kita ketahuan nih, ada Iya. datanya, ada pemesanan hotel dan lain-lain semuanya. Secara bersama-sama, apa tanggapan lu setelah mendengarkan dari cerita Kalina dan cerita gua? Gak ngajar ya nanyanya. Boleh, kita kan sama-sama host ya kan? Iya. Mentang-mentang tuan Pinter rumah. banget ya sekarang ya. Iya, iya, Bukan pinter Acaranya kan. banyak sih ya. Kan yang ngajarin dia juga. Iya. Bisikin reality kita jadi jago ya. Iya, iya. Serius. Ini objektif. Ya, Ini jangan karena kebetulan terakhir gua atau yang kedepanan dia, tapi gua pengen tahu Gini, pendapat gini, lu gini, sebetulnya. Gue bingung, Fik. Kemarin waktu Kalina ketemu gue percaya sama dia karena dia kasih bukti-bukti. Dan gue juga apa ya? Nanya Kalina juga gue cecar, habis malah. Iya, Gue lebih nyecer dia daripada nyecer lo nih. Iya. Iya. Lihat. Tapi yang masalah soal hotel nih, Kalina kemarin bilang adalah apartemen.
Dan dia bilang, gue bilang ada Ricky nginep di situ apa nggak? Dia bilang katanya gue rame-rame, ya kan? Gue bikin konten. Nah, tapi barusan lo bilang itu adalah hotel. Ini gue jadi beda lagi, bingung nih. Ya apartemen itu pesannya 10 Februari. Iya, sekarang kita Nah, bicara di satu sisi tentang nih, itu. di satu sisi kalau emang ada hubungan antara Kalina dengan Ricky. Oke, ini lu belum Iya, lihat. iya. Oke. Nih Horizon Suites Resident Rasuna Jakarta. Oke. Ya. Oke, atas nama ini Iya. ya. Coba baca, lu jangan gua yang baca lu. Harus. Sayang, ntar malam kamu nggak perlu jauh-jauh ke Bogor. Mulai malam ini kita langsung tidur di sini ya. Oke, berteman boleh nggak kalau misalkan gua nih berteman nih, misalkan nih, Iya. lu punya adik cewek nggak? Enggak. Punya sahabat cewek? Iya. Banyak. Nah, misalkan sama sahabat Iya, lu, gua temenan nih sama dia. Iya. Sayang, ayo kita ke hotel. Ngapain? Udah ayo kita ke hotel aja kita. Sama lo ya, nggak boleh lah. Nah, maksud gua dengan konteks lu harus jujur nih ya, Iya, Bos. iya, oke. Dengan konteks Gua fair, kalimat gua fair. ini, fair ya. Iya. Ada hubungan apa enggak? Ya iya sih dong, harus iya. Iya. Hah? Ya maksudnya gini, maksudnya mulai malam ini kita langsung tidur di sini, berarti emang ada ajakan buat tidur di situ gitu kan. Bikin konten Nah, apa tapi ini ini? bukan editan nih. Ya, Loh, ada editan Iya, iya. bagaimana Ya kalau emang sih? ini benar. Ini sudah di print out nih. Udah di print out. Iya, kalau emang jadi ini nggak kalau tahu. emang ini benar, ya berarti emang ada ajakan Enggak. untuk nginep pacarnya Oke, di situ. ini kan Iya. ini kan bookingannya Iya, melalui iya. melalui inilah ya, salah satu inilah ya. Masa gue bisa sampai Iya, booking Ah, online apa? booking online Iya, perusahaan besar untuk gua giring begini di Iya, ini nggak mungkin ya. Nah, kata-kata kalimat ini kalau menurut gua dan lain-lain ini udah menunjukkan sih itu loh, udah terlepas ini pun sekarang udah nggak usah ditutup-tutupin. Iya. Kalau emang ada, gue juga merasa nggak keberatan karena permasalahan gua adalah tentang jangan pernah bawa anak gua. Oke, gue juga bukan manusia yang suci banget untuk bisa menghakimi orang lain dengan hubungannya dia. Tapi jangan pernah bawa anak gua. Kalau dengan kehidupannya dia silakan. Dia mau bikin konten apa kayak di situ nggak masalah, terserah dia. Konten nge-gym katanya. Hah? Konten nge-gym. Waduh, seru sih nge-gym kayak gitu. Ya udah, kalau gitu terima kasih banyak ya. Ya. Thank you banget Bang Rasman. Sama-sama. Thank you. Mudah-mudahan ini masalah cepat selesai. Karina juga mau nonton ini tadi. Ya bisa sama-sama lihat ya. Lu juga harus lihat Udah. Karina di sini ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.